Selamat pagi semuanya. Nama saya Selvianti Bali, SPD MPD. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai persamaan linear satu variabel. Di sini saya akan mengangkat mengenai situasi yang saya temukan, mengapa saya harus menerapkan pembelajaran mendalam untuk pembelajaran materi persamaan linear satu variabel. Situasi yang saya temukan adalah bahwa hampir seluruh murid dalam satu kelas memiliki kemampuan numerasi yang sangat rendah. Dan dalam setiap kuis ataupun tes lisan ditemukan bahwa mayoritas murid tidak mampu menjawab pertanyaan secara tepat. Dan selain itu, 80% murid dalam satu kelas tidak mampu melakukan perhitungan perkalian dan pembagian termasuk pecahan dan merasionalkan penyebut. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama pemahaman konsep dasar murid yang didasari pada kurangnya kemauan untuk belajar dan anggapan bahwa matematika bukanlah hal yang penting untuk dipelajari. Yang kedua, bahwa masih banyak murid yang belum memahami apa itu variabel, apa itu konstanta, dan bahwa X merupakan variabel yang menggantikan sebuah bilangan yang sedang dicari jawabannya. Yang ketiga, murid masih belum mampu melihat hubungan antara permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, serta bentuk persamaan dalam model matematika. Tantangan yang keempat adalah kurangnya motivasi belajar murid sehingga berdampak pada tidak adanya rasa peduli untuk mau belajar matematika. Bagi mereka, matematika adalah momok, mata pelajaran yang harus dihindari dan tidak perlu ditekuni. Yang kelima, guru harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan belajar murid, di mana ada yang cepat memahami apa yang dijelaskan guru, serta ada pula yang lambat dalam memahami apa yang diajarkan oleh guru. Tantangan yang keenam adalah kurangnya kepedulian orang tua tentang perkembangan belajar anaknya dan menyerahkan semuanya kepada guru. Yang ketujuh, bagaimana meningkatkan pemahaman murid akan pentingnya mempelajari matematika khususnya materi persamaan linear satu variabel. Dan yang kedelapan adalah bahwa pembelajaran seperti apakah yang mampu meningkatkan pemahaman murid akan pentingnya mempelajari matematika khususnya materi persamaan linear satu variabel. Itulah tantangan yang dihadapi. Yang terlihat dan tantangan yang dihadapi. Sebagai guru, saya melakukan hal-hal yang menjadi aksi saya untuk mencoba untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yaitu yang pertama, mencari model atau strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid dan kebutuhan murid, yaitu menggunakan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap materi persamaan linear satu variabel. Yang kedua yang saya lakukan adalah memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam pembuka, berdoa, menanyakan kabar murid yang tidak hadir, serta melakukan ice breaking untuk memecah ketegangan yang ada dalam diri murid, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, tepuk rimba ya. Tiga yang tepuk rimba. Oke, masuk kilang soal nomor Pertanyaan pemantik. Nah, ini soal nomor 2. Ya, dikerjakan. Yang kelima, guru membagi murid dalam 7 kelompok dan setiap kelompok menuliskan hasil kerja kelompoknya dalam lembar kerja yang telah disediakan oleh guru. Yang keenam, guru memberi waktu mengerjakan setiap soal selama 5 menit. Kemudian salah satu siswa dalam setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang ketujuh, guru berperan sebagai fasilitator yang memantau proses pengerjaan soal yang dilakukan oleh setiap kelompok. Guru mengamati dinamika yang terjadi di dalam setiap kelompok.
Yang kedelapan, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya tentang beberapa hal yang mungkin masih belum dimengerti oleh murid. Guru menjelaskan keterhubungan antara jawaban dari soal cerita yang telah dijawab dengan model matematika dari persamaan linear satu variabel. Yang kesembilan, guru meminta murid untuk mengerjakan soal latihan yang ada di slide presentasi untuk dikerjakan di buku latihannya dan menyerahkannya pada pertemuan berikutnya. Setelah melalui beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menyadari bahwa beberapa refleksi harus diperhatikan, yaitu bahwa dalam hal ini disadari bahwa ada banyak kekurangan dalam pembelajaran yang membuat guru tidak bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selain itu, guru sebagai mediator mengantar murid kepada pemahaman akan materi yang dipelajari, bukan hanya sekedar rumus, tapi memiliki hal-hal konseptual yang harus dipahami. Refleksi lainnya yang diperoleh adalah bahwa guru juga harus mampu membangun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali informasi dari murid ketika murid berada dalam kelompok untuk mengerjakan soal cerita sesuai petunjuk guru. Selain itu, guru juga harus mampu membangkitkan semangat murid untuk selalu aktif dalam pembelajaran, membimbing dan mengarahkan murid dalam mencari jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Guru juga menemukan bahwasanya masih banyak murid yang belum mampu menceritakan hal-hal apa saja yang diperolehnya dari soal cerita yang sedang dikerjakannya. Dalam hal ini, literasinya masih sangat kurang. Dan juga melalui pembelajaran mendalam, murid lebih mudah memahami materi persamaan linear satu variabel dan melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari dan model persamaan matematika. Dengan adanya pembelajaran mendalam, dampak positif yang diperoleh adalah yang pertama, hilangnya rasa cemas dalam diri murid dikarenakan pembelajaran mendalam tidak memaksakan murid untuk menjawab benar, tapi murid diajak untuk berani menyampaikan pendapatnya benar ataupun salah. Dampak positif lainnya adalah murid memiliki respon positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mendalam. Walaupun menghadapi banyak hambatan seperti membutuhkan waktu yang lama dalam menganalisis soal cerita, serta masih sulit menempatkan variabel sesuai model matematis dalam persamaan linear satu variabel. Dampak positif lainnya adalah murid sudah mampu mengidentifikasi yang mana yang merupakan variabel dan yang mana yang merupakan konstanta, serta mampu menghubungkan antara soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan model persamaan matematis. Guru semakin berpengalaman dalam membelajarkan materi matematika kepada murid, semakin berkompeten dan mampu merancang pembelajaran yang kreatif dan efisien. Dan dampak positif yang terakhir adalah adanya peningkatan dalam pemahaman tentang materi persamaan linear satu variabel. Murid mulai memahami yang mana yang diketahui, yang mana yang ditanyakan, dan bagaimana harus menjawab. Ada proses dalam menganalisis jawaban mana yang lebih tepat. Demikianlah tadi penjelasan dari saya, mulai dari situasi dan tantangan yang dihadapi, hingga kepada aksi yang saya lakukan, serta berakhir pada refleksi dan dampak positif mengenai penerapan pembelajaran mendalam dalam mengajarkan materi persamaan linear satu variabel. Terima kasih.